Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi. Di kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit pengalaman waktu ini ya pas uji pengetahuan profesi guru, pendidikan profesi guru. Nah, jadi yang tahun lalu nih. Nah, buat kamu yang lulus CPNS kemarin ya ke SKB, mudah-mudahan bisa dibuat ini sedikit contoh ya buat kamu latihan. Karena kenapa soal SKB itu nantinya pasti kombinasi antara soal yang pedagogik dengan yang materi pelajaran. Ini khusus buat guru ya. Jadi ini khusus buat keguruan. Nah, saya akan coba bagikan yang kepribadian dulu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, mudah-mudahan nanti soalnya yang sama gitu kan, nggak terlalu jauh beda. Jadi di soal untuk kepribadian ini, SKB kepribadian ini biasanya sama ada 5 pilihan. Kemudian kita akan diminta memilih mana yang paling logis rasional. Jadi pilih jawaban yang paling logis rasional dan memang jalan keluar terbaik. Nah, ini perlu latihan. Ini kan tipe soal hot ya, contohnya kayak gini. Langsung ya. Ada satu pernyataan, setujukah istilah polwan dihilangkan? Nah, di dalam opsi jawaban itu nanti ada 5. Nah, kita pasti akan mengerucut ke dua jawaban yang agak membingungkan. Ini yang membuat soal memang sudah sangat kompeten ya. Jadi eh, seorang akan diarahkan kepada dua pilihan jawaban yang itu memang jawaban yang bagus dua-duanya dan pasti benar ya. Tapi mana yang terbaik gitu ya? Secara rasional, akal sehat dan saat itu juga gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Misal ini ya, setujukah istilah polwan dihilangkan? Yang jawaban satu tidak setuju karena merupakan diskriminasi wanita. Yang kedua setuju karena guru dan dokter juga gak ada istilah guru dan dokter wanita. Oke, yang opsi lainnya saya tidak ingat, jadi saya hanya nulis. Ini ingatan saya pas UP, kemudian saya masih ingat langsung tuliskan ya di website. Silahkan cek aja kalau misalkan mau lihat versi tulisannya di gurugeografi.id ya. Nah, gimana cara jawabnya? Ini saya nggak tahu ya pilihan yang nomor angka poinnya 5 gitu ya, yang mana, yang 4 yang mana. Hanya yang jelas saya lulus gitu ya, pas UP PPG lulus ya. Jadi tapi poinnya tidak diketahui. Nah, ini untuk soal ini saya pilih kemarin itu jawaban yang ini yang kedua ini ya. Jadi kalau polisi wanita, kenapa tidak ada polisi laki-laki gitu kan? Sama kayak profesi, ini kan profesi, guru dokter juga profesi kan, perbandingannya gitu. Jadi kalau logika saya gitu, tapi nggak tahu Anda misalkan punya pendapat lain ya silakan boleh ya, nggak ada keharusan ngikut saya. Misalkan guru, kenapa nggak ada guru pria, guru wanita, dokter, dokter, dokwan ya, misalkan. Jadi sama aja namanya profesi gitu ya. Gitu. Jadi udah aja polisi gitu ya. Sama-sama kan. Guru juga mengurus anak perempuan, anak laki-laki, dokter juga sama ya gitu. Jadi ya dihapus saja polisi ya polisi gitu. Kalau saya. Nomor dua, guru tidak menaikkan salah satu anak gitu ya, karena malas. Padahal di sekolah swasta itu akan menurunkan animo pendaftaran siswa baru nanti. Pilihan yang terbaik itu ada dua, tetap tidak menaikkan tapi kamu itu jadi pembimbing gitu. Anda jadi pembimbing khusus anak tersebut. Yang kedua, meyakinkan Capsek tetap tidak naik karena hal itu tidak menurunkan animo siswa. Mana jawaban yang paling terbaik ini ya? Saya pilih yang kedua ini. Ya. Kalau yang pertama saya pikirnya kalau misalkan dinaikkan Anda mau membimbing terus dia anak itu terus yang anak yang lainnya kemana gitu kan. Jadi seolah-olah Anda jadi asisten pribadi kan enggak juga. Jadi saya tetap meyakinkan Capsek karena di sekolah kan punya aturan main akademik. Kalau anaknya sudah dibimbing demikian, kemudian diarahkan tetap demikian, anaknya tidak mau misalkan remedial, kemudian tidak mau mengikuti aturan sekolah, itu sudah tidak naik. Itu integritas sekolah. Jadi sekolah apa sebuah sekolah punya integritas, punya aturan. Kalau aturan itu tidak dipatuhi, maka untuk apa punya aturan sekolah kan gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi ikutlah panduan sekolah gitu ya. Rule of the game-nya seperti apa. Bukannya kita ikut siswa, enggak, tapi siswa ikut sekolah. Itulah integritas sekolah. Jangan apa-apa kita lembek gitu ya. Kan kebanyakan gitu ya, dikontrol orang tua gitu ya, kemudian dikonfrontasi sama orang tua dan lain-lain. Jangan, sekolah tetap sekolah. Saya karena pengalaman seperti itu. Jadi udah nggak naik ya nggak naik. Kita merelakan satu anak gak apa-apa. Yang penting nanti juga akan datang lagi siswa lain ya karena itulah integritas sekolah. Itulah marketing kita. Sekolah yang integritas kuat,
punya daya bargaining tinggi gitu, itu pasti nanti tidak akan bermasalah dengan animo siswa, saya yakin tidak. Justru sekolah yang lembek-lembek itu nanti yang malah susah ya. Jadi saya pilih yang kedua ya. Tapi yakin lah, udah jangan naik gitu ya. Salah sendiri anaknya memang tidak mau ikut aturan sekolah ya sudah. Untuk nomor 3, tetangga Anda kecelakaan lalu Anda diminta tetangga mengurus asuransi jasa raharja. Nah, apa pilihan ininya, opsinya? Ada dua yang paling rasional, menerima dengan ditemani anggota keluarga supaya nggak curiga, membantu meski tidak tahu caranya. Oke, dua-duanya sama ya. Tapi mana yang paling rasional dan ya sesuai dengan akal sehat? Saya pilih yang ini sih, yang pertama. Jadi kita menerima aja kan, namanya tetangga itu ya. Ada kecelakaan kita harus membantu ya. Membantu dengan ya apa? Ditemani anggota keluarga gitu kan. Ya, supaya nggak curiga ini misalkan mau ngapain nanti kan itu. Ya, jadi sama-sama kan ada win-win solution ya. Masa kita ngurus sendiri asuransi kan, orangnya di mana gitu kan. Jadi harus ditemani oleh keluarga yang bersangkutan juga kan gitu. Jangan sendiri gitu. Kemudian ada 4, ada anak tidak bayar di kantin kejujuran di hadapan Anda. Apa yang dilakukan Anda? Ada dua opsi yang paling terbaik ini di antara 5 opsi itu yang saya ingat, menegur anak tersebut langsung, menulis di buku laporan pelanggaran. Saya pilih jawaban yang A ini. Karena kenapa? Ketika Anda dihadapkan pada kondisi real, misalkan ada, taruh di kelas misalkan. Ketika mengajar, kemudian ada anak yang ribut bandel, apa yang dilakukan? Apakah Anda mencatat poin pelanggaran atau misalkan lapor ke guru BK? Enggak. Ketika Anda di kelas mendapati anak misalkan ribut, kemudian macam-macam, maka itu hak Anda untuk menegur. Tegur dulu karena itu ada di hadapan mata Anda. Jangan dikit-dikit tulis laporannya. Jadi tegur aja dulu. Pasti kalau misalkan ketahuan dia pasti tidak mengurungkan niat jahatnya untuk tidak bayar kan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang ganjil di depan matanya, langsunglah bereaksi, tegur gitu minimal gitu kan. Jangan diam aja ya, atau menulis di laporan tiba-tiba itu di akhir ada laporan banyak gitu ya. Tapi tidak ada reaksi dari Anda sendiri. Itulah controlling dari guru itu ya, sikap kontrol mengontrol ya. Jadi jangan diam aja di kelas itu kan, jangan dikit-dikit lapor ke wali kelas ya. Meskipun bukan anak wali kelas Anda gitu ya, tapi Anda punya integritas sebagai guru, wajib berhak juga untuk menegur ya. Tidak ada aturannya hanya wali kelas yang boleh menegur anak didik, tidak ada. Semua guru itu berhak menegur ya, wajib mengarahkan kepada hal yang baik. Langsung aja gitu kan, jangan takut ya. Ada anak curhat tapi rahasia antara Anda dan anak sudah janji nih. Namun masalah tidak akan beres jika tidak diceritakan ke pihak lain. Ini sikap Anda gitu. Kamu misalkan udah punya rahasia dengan anak ya, siswa, udah janji nggak boleh bocorin. Tapi ternyata nggak beres-beres itu masalah. Ngapain terus ya Anda ya, harus ngapain tuh? Ada dua opsi yang paling logis ini. Satu, tetap menjaga rahasia karena udah janji, ya terikat janji. Yang kedua, ada pilihan opsi lain, ngobrol dengan anak bahwa kalau tidak bercerita kepada pihak lain maka masalah tidak akan beres. Jadi ini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalkan masalah yang ada tidak selesai dengan Anda dan siswa saja, maka harus cari jalan alternatif yang lain. Buka pintu jadinya. Ya, kasih tahu bahwa kalau kita berdua saja yang menyelesaikan tidak bisa, harus ada bantuan orang lain gitu. Jadi ini membuka opsi pintu keluar ya, pemecahan masalah. Jangan apa namanya, terus saja ditahan ya gitu ya. Jadi minta bantuan dengan pihak lain yang lebih berkompeten gitu. Itu caranya. Yang logikanya seperti itu ya. Karena fokusnya ke pemecahan masalah. 6. Anak ngeluh ke ortunya otoriter, sikap Anda apa? Ini saya ingat 3 jawaban ini yang bingung juga sih ini ya. Yang pertama, nasihati anak agar sabar terhadap sikap orang tua, kemudian datang ke rumah untuk melihat fakta sebenarnya dan menceritakan masalah siswa ke orang tua. Kemudian hubungi BK, wali kelas, lalu kunjungan ke rumah. Oke, ini masalah di rumah ya. Ini anak mengeluh ortunya otoriter.
Terus anaknya bohong nggak ini kira-kira? Apakah benar atau tidak? Nah ini kan kita nggak tahu ya. Sebetulnya kita juga bisa menasihati ya anak agar sabar karena memang orang tua ya sifatnya gitu ya. Kadang-kadang otoriter. Ya. Ini semua jawaban benar sih sebetulnya. Saya juga agak bingung. Tapi saya dulu itu pilih yang ini, yang kedua ini ya. Nggak tahu apakah Anda setuju atau enggak, silakan aja sih dicari sendiri ya opsi terbaiknya. Kalau saya sih yang penting lulus aja kemarin gitu kan. Nah, tapi saya pilihnya yang ini. Jadi saya ingin melihat apakah anak ini benar nggak gitu kan omongannya. Jadi datang ke rumah gitu ya. Kemudian melihat, ngobrol sebenarnya, kemudian menceritakan anggapan siswa kepada orang tua benar nggak gitu. Kalau misalkan masih ada ganjalan yang bisa diselesaikan di antara orang tua dan guru dan siswa kan. Ini juga bisa sih gitu kan. Biasanya ada kunjungan ke rumah gitu ya. Gitu. Ini bisa. Silakan pilih aja mana yang benar. Kalau saya milih datang ke rumah aja gitu. Misalkan saya posisinya wali kelas gitu ya. Ah udah langsung deh ke rumah dulu coba. Ya. Belum dulu ngubungin guru BK gitu ya. Nah, karena di sini nggak disebutkan gitu ya. Apakah saya itu pilihannya seorang guru atau wali kelas apa? Ya udah saya pilih pribadi sebagai wali kelas aja gitu lah. Pura-puranya gitu ya. Jadi saya pilih yang kedua. 7, ada warga di lingkungan nggak suka kerja bakti. Udah ditegur RT, RT-nya mau ngusir warga yang sifatnya non permanen itu. Sikap Anda apa? Yang pertama, tidak gasak-gurusu sebelum mencari penyebabnya. Kemudian opsi kedua yang relevan itu tidak mengusir karena Anda akan mengajak ngobrol empat mata untuk ikut kerja bakti ya, si warga tersebut. Dua-duanya pilihannya jawabannya benar ini. Yang pertama, nggak serta-merta ya mengusir, tapi cari tahu dulu penyebabnya. Ya. Yang kedua ini lebih kepada opsi tindakan Anda sebagai warga. Nah, saya sih memilih peran ini aja udah. Tidak mengusir karena mencoba dulu, saya akan ke RT, Pak, saya akan misalkan coba saya akan ke rumahnya mau ngobrol gitu. Berarti kita punya tindakan inisiatif kreatif untuk mencari tahu ini, mencari tahu kenapa orang tersebut tidak ikut misalkan. Kemudian ngajak gitu. Itu kan tindakan ya, reflektif. Saya lebih memilih yang ini. Nah, ini kan logika berpikir kayak gitu ya. Emang agak rumit sih. Kadang ini benar gitu kan. Tapi mana kita dipilih diarahkan kepada dua pilihan yang paling rasional dan kira-kira paling terbaik. Nah, kemudian nomor berapa? 8. Fingerprint pukul 15.30. Ini pulang sekolah nih, tapi anak sakit dan harus ke rumah sakit. Sakit, sorry ya. Segera, sikap Anda apa? Ada dua pilihan terbaik, izin ke Capsek pulang cepat, kemudian nunggu 15 menit sampai 15.30 baru jemput anak ke rumah sakit. Oke, saya pilih yang rasional, yang ini aja, izin ke Capsek. Ini kan sifatnya darurat, ya menyangkut hidup mati. Ya udah, izin aja kan nggak apa-apa. Ya, kalau nunggu dulu kan, nunggu mau orang sakit sampai berapa jam gitu ya, menit. Ya, namanya anak juga. Ini sifatnya darurat. Jadi ada keringanan pastinya. Jadi saya pilih untuk izin ke Capsek. Kecuali kalau pulangnya tanpa izin ya nggak boleh. Kalau saya izin gitu ya. Jadi ada tahapannya, izin dulu baru pulang cepat. Nggak apa-apa kan gitu. Darurat. Ada anak seiman tapi cara ibadahnya beda dari yang lain. Sikap Anda gimana? Nah ini pilihan yang lainnya saya lupa ya. Tapi saya pilih yang ini. Ngajak ngobrol untuk menyampaikan ke temannya tentang perbedaan itu dan Anda menyampaikan perbedaan itu ibadah teman lainnya. Oke, ini misalkan jadi ada taruh misalkan saya Islam ya. Ada anak yang satu misalkan sholat subuhnya kunut, yang satunya nggak pakai doa kunut. Nah, pasti kan misalkan yang kebanyakan itu di sekolah kamu itu nggak pakai kunut. Tapi ada teman lainnya yang pakai kunut seorang. Pastinya yang kebanyakan orang siswa itu kan nanya gitu, kok itu beda gitu ya dari yang lain, dari kita. Nah, kita makanya harus punya wawasan yang luas tentang keilmuan tersebut. Jadi harus menyampaikan, ya, ngajak ngobrol bahwa yang namanya ibadah itu memang eh, pada dasarnya sama, cuman caranya ada beda-beda karena mazhab misalkan di Islam beda ya, ada yang Hanafi, ya ada Hambali ya gitu, Syafi'i dan lain-lain. Misal ya gitu ya. Jadi diajak ngobrol aja ngobrol ya, jangan sampai perbedaan seperti ini jadi ribut ya karena itu kan eh, memang hak masing-masing gitu ya.
Dan tidak ada yang salah, nggak ada yang salah itu. Semuanya boleh gitu ya. Jadi kita harus wawasannya luas dan memahami perbedaan tersebut dan punya kemampuan komunikasi memberikan arahan kepada siswa ya, terkait adanya perbedaan tersebut. Nomor 10, saat belajar belum beres. Ya, beberapa anak sudah hilang semangat di kelas. Sikap Anda apa? Ada 3 pilihan ini: meminta anak untuk melanjutkan pelajaran, melakukan penguatan, refreshing, lalu belajar lagi, kemudian berkata bahwa kita perlu rileks sejenak lalu kembali belajar. Oke. Misalkan pulang sekolah jam 3 sore. Nah, 15 menit sebelum jam 3 udah nggak karuan tuh kelas. Ngapain kita? Saya mencari di sini pilihan yang kreatif ya. Jadi, kalaupun misalkan jam sekolah itu mau berakhir, kita tetap tetap harus menyelesaikan kegiatan belajar dengan baik. Saya memilih yang ini, kita melakukan penguatan atau apa ya, misalkan ada game sedikit, kuis ya, refreshing, kemudian belajar lagi sedikit menuntaskan pelajaran itu ya. Nah, jadi ini kan tindakan kreatif. Jadi ketika di kelas 1 jam pelajaran misalkan ya, ada ada kejadian ribut-ribut ya kita harus punya uh, ide kreatif ya bagaimana supaya anak itu tidak jenuh gitu ya. Meskipun memang memang kebanyakan ya pasti jenuh kan gitu. Tapi minimal kita punya sedikit ilmu ide tentang pedagogik gitu ya, bagaimana mengelola kelas dengan baik dari awal sampai pertengahan sampai akhir itu ya. Saya pilih yang ini sih, yang kedua ini. Nggak tahu Anda, silakan aja cari ide ini ya, pilihan yang terbaiknya mana gitu. Yang 11, pekerjaan sekolah rumah banyak. Apa sikap Anda? Tetap menyelesaikan pekerjaan bersama-sama, membagi tugas pekerjaan sekolah dahulu kan, baru mengerjakan pekerjaan rumah. Ada pekerjaan rumah sekolah. Apakah bisa selesaikan bersama-sama? Nggak bisa. Tangan kiri Anda megang sapu, tangan kanan Anda megang laptop, kan nggak bisa. Nggak bisa bersama-sama, saya ke logikanya ke sana. Jadi harus dibagi-bagi. Misalkan jam sekian ngerjain tugas akademik, rapot, siangnya baru beres-beres taman, genteng misalkan. Nggak mungkin kita tangan kiri betulin genteng bocor, tangan kanan ngurus rapot, ya kan bersama-sama, enggak ya. Di logika bersama-sama tuh kalau saya ya itu sama-sama bareng, waktunya sama, tempatnya sama, enggak juga. Emang kita gurita apa itu kan tangannya, kakinya gerak semua, enggak ya. Mengerjakan pekerjaan berbeda, bukan. Jadi saya pilih yang bagi tugas, gitu ya. Kemudian 12, banyak di sekitar lingkungan sekolah warga buang sampah sembarangan. Sikap Anda apa? Bersama warga sekolah melaksanakan kerja bakti agar timbul kesadaran. Bersama warga sekolah menyediakan tempat sampah di lokasi strategis. Oke. Ada banyak warga buang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Kenapa? Berarti kalau logika saya nggak ada fasilitas tempat sampah yang memadai. Jadi kalau yang namanya kerja bakti kan biasanya nggak tiap hari ya. Misalkan seminggu sekali. Ini supaya teratur, maka sediakanlah toolsnya. Jadi sediakan tong sampah yang banyak nih di setiap titik, sebar itu ya. Jadi kalau saya sih lebih ke situ. Jadi kalau misalkan anak lagi makan ya, buang sampah misalkan lihat-lihat kiri kanan nggak ada tempat sampah kan bingung juga. Makanya perbanyaklah tempat sampahnya, toolsnya. Kalau saya lebih milih yang kedua. Kalau kerja bakti boleh misalkan 3 hari, seminggu sekali gitu ya, boleh di Jumat, di Sabtu ya gitu. Tapi kalau yang untuk kontinuitas ya harus sediakan toolsnya juga ya, alatnya. 13, di jalan ketemu anak sekolah nggak pakai helm. Sikap Anda apa? Menegur untuk pulang ke rumah lalu pakai helm, kemudian memberi dia helm untuk dipakai sehari-hari. Nah, ini udah pasti yang ini ya, menegur lah. Kita ketemu anak di jalan nggak pakai helm, tegur itu, kamu balik dulu gitu kan, bawa helm nantinya ditilang atau akan uh, membahayakan diri sendiri gitu kan. Nggak mungkin kita beri helm itu yang tiap hari, misalkan dia ketahuan pelanggaran dan kasih helm kan, nggak juga gitu kan. Jadi yang rasional ya menegur gitu kan. Berhentikan, tegur, suruh balik, pakai helm gitu ya. Jangan kita kasih helm terus menerus, nanti tiap hari dia nggak pakai helm kita kasih terus gitu kan, dibodohi gitu kan. Jadi yang ini ya yang poin terbesar. Kemudian ada suatu pekerjaan yang tidak sesuai prinsip ibadah Anda. Sikap Anda apa? Menunjukkan solidaritas dengan tetap melakukan pekerjaan, terus menjalankan sambil menyampaikan bahwa kegiatan itu bertentangan dengan ajaran agar seimbang antara tugas dan kehidupan religius. Oke.
Saya pilih jawaban yang ini, solidaritas, karena di kisi-kisinya itu kan kebanyakan ASN itu harus menjaga solidaritas. Jadi sebetulnya pekerjaan di ASN itu nggak ada yang bertentangan dengan prinsip ibadah ya, ya nggak ada. Jadi kita eh, tetap harus solidaritasnya tinggi gitu kan. Saya yakin aturan-aturan PNS tidak ada yang bertentangan dengan prinsip ibadahnya. Yang ekstrim itu enggak ada. Jadi saya pilih yang ini sih, yang A. Kemudian 15, ada tugas deadline yang harus dikumpulkan. Rekan Anda meminta cepat kumpulkan, padahal ada waktu untuk perbaikan isi. Sikap Anda apa ya? Mengumpulkan seadanya saja, membuat mengumpulkan rekan-rekan untuk perbaikan isi selagi masih ada waktu agar hasil maksimal. Ini pilihan jawaban yang sempurna. Jadi meskipun ada waktu sedikit, tetap perbaiki ya, dan ada kesempatan perbaiki sampai hasil kerjanya bagus, terbaik. Jadi usahakan tuntaskan kerjaan dengan sebaik mungkin. Jadi yang B ini. Jangan seadanya aja, nanti kesananya kamu seperti itu terus ya. Jadi manfaatkan waktu dengan baik supaya hasil kerja maksimal. 16, agar Anda diminta tugas yang berat tidak sesuai minat Anda. Sikap Anda apa? Mengambil tugas tersebut sambil belajar dengan keras, menjalankan seadanya saja. Nah, ini sama juga, jadi pilihannya yang A itu ya. Kalau ada tugas yang berat, ini sebetulnya tantangan. Jadi ambil dulu, kemudian baru belajar sambil kerja. Jangan menolak dulu. Ya, jadi ambil itu tantangan untuk meningkatkan kompetensi skill kita sebagai pekerja pegawai ASN ya. Nah, nanti kan level kita naik sedikit demi sedikit naik dengan bertambahnya beban tugas itu. Ya, jangan dianggap itu sebagai beban. Ya, itulah tantangan. 17, Anda kerja di panti asuhan yang berat ngurus anak-anak panti tapi dikasih rumah singgah. Sikap Anda apa? Ini profesionalitas. Apakah tetap menjalankan dengan sepenuh hati karena tanggung jawab, menjalankan seadanya, minta resign secepatnya? Nah, pasti yang inilah. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita sudah dikasih job desk itu ya, tuntaskan dengan baik. Ya. Tetap menjalankan sepenuh hati karena tanggung jawab. Ya. Mau di kondisi apapun, itulah pekerjaan yang Anda lakukan. Ya, gitu ya. Jadi selesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. 18, kode etik guru apa fungsinya? Pilihannya ada pedoman norma dan nilai guru agar tugas kita selesai dengan baik. Pedoman, nilai dan norma guru dan sistem pendidikan di sekolah. Saya pilih yang ini, yang atas ya, yang pertama, karena kode etik guru berarti ya cuman guru aja, baik ini berarti tatanan, nilai, norma guru agar tugasnya selesai dengan baik. Karena nggak ada sekolah beda ya, beda sistem pendidikan beda lagi sih kalau menurut saya. Jadi kode etik guru ya semua hal terkait dirinya gitu, dirinya gimana dia melaksanakan tugasnya dari awal sampai akhir. 19, Anda diminta meningkatkan kompetensi tapi tidak ada dana ya, sikapnya apa? Cari ilmu sendiri di internet, menggunakan biaya pribadi seadanya, menabung, cari sponsor untuk membiayai pelatihan Anda. Ini kan kreativitas. Di zaman sekarang udah online ya, dunia atau komunikasi berkembang pesat, jadi jawabannya inilah. Ya. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi? Ya, sekarang cari baca-baca di internet, YouTube banyak. Ini kreativitas ya, penggunaan IT. Jadi itu sangat penting. Ini jawaban yang tertinggi, poin saya yakin. Jadi cari sendiri di internet, itu kan. Buat resume gitu kan. Tulisan sendiri ya, bikin web atau apa kayak gitu kan. Mampir di channel-channel gitu ya, yang bagus. Nah, itulah cara meningkatkan diri. 20, saya adalah orang yang selalu menghargai pendapat orang lain, bersikap positif dan tidak mudah dipengaruhi. Saya pilih yang pertama ini. Ya, karena ini lebih toleransi. Ya, toleransi kita ketika teamwork, ya kerja sama, itu harus saling menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan sampai kita emosian gitu ya. Sedikit-sedikit mendengar pendapat orang lain beda dengan kita, ngamuk gitu, emosi, jangan ya. Jadi harus kolaborasi. 21, soal tugas atau terkait tugas-tugas, saya akan pastinya mengerjakan tugas sampai selesai. Ya, harus mengerjakan sampai selesai ya, tidak boleh ditunda-tunda. Ya, ini pilihan yang paling topnya ini. Udah itu, jadi ini 21 soal yang saya ingat, jadi saya ingat betul, jadi langsung saya tuliskan di blog supaya bisa dibaca oleh teman-teman yang sedang berjuang di PPG, di SKB apa gitu ya.
supaya punya sedikit pola pemahaman gitu ya. Jadi ya sementara itu dulu ya. Jadi untuk video kali ini silahkan diulang-ulang. Kalau mau lihat di blognya silahkan aja kunjungi gurubiografi.id. Nanti akan ada video lain untuk materi geografi ya. Karena saya guru geografi jadi saya akan coba eh, berikan contoh soal SKB geografi ya, berdasarkan UP PPG kemarin. Mudah-mudahan tidak jauh beda gitu kan. Kalau pelajaran lainnya silahkan tanya guru-guru lainnya, guru ekonomi, matematika ya tanya gitu ya, yang temannya gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini mohon maaf kalau ada salah ya. Silahkan dibaca-baca dan diskusikan aja dengan teman itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.